Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-10 dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 225799008 dengan judul materi Kontribusi Willem Rooser dalam Aliran Historis. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu Willem Rooser adalah seorang sejarawan dalam ekonomi Jerman yang lahir pada tahun 1805 dan meninggal pada tahun 1884. Ia dianggap bahwa sebagai salah satu pendiri disiplin ilmu ekonomi modern dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap aliran historis, khususnya dalam bidang ekonomi dan sejarah. Rooser dikenal karena karyanya dalam mengembangkan konsep historisme yang menekankan pentingnya memahami dan menganalisis konteks sejarah dalam memahami peristiwa dan fenomena ekonomi. Ia percaya bahwa ekonomi bukanlah sistem abstrak, tetapi suatu sistem sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, politik, dan sejarah. Salah satu kontribusi terbesar Rooser terhadap aliran historis adalah pengembangannya dari konsep historis ekonomi. Ia berpendapat bahwa ekonomi tidak dapat dipahami secara terisolasi dari konteks sejarahnya, dan bahwa memahami peristiwa ekonomi memerlukan mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur sosial, politik, dan budaya. Rooser juga dikenal karena karyanya dalam mengembangkan konsep historisme politik yang menekankan pentingnya memahami dan menganalisis konteks politik dalam memahami peristiwa dan fenomena ekonomi. Ia percaya bahwa politik dan ekonomi saling terkait. Dia memahami peristiwa ekonomi memerlukan mempertimbangkan faktor-faktor politik. Selain kontribusinya terhadap aliran historis, Rooser juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap bidang ekonomi. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri disiplin ilmu ekonomi dan historisme politik. Secara keseluruhan, kontribusi Willem Rooser terhadap aliran historis sangat signifikan. Ia membantu mengembangkan konsep-konsep seperti historisme ekonomi dan historisme politik yang menekankan pentingnya memahami dan menganalisis konteks sejarah dalam memahami peristiwa dan fenomena ekonomi. Karyanya membantu dasar untuk studi ekonomi modern dan terus mempengaruhi penelitian dan pemikiran ekonomi hingga saat ini. Nah, berikut beberapa kontribusi utama Willem Rooser dalam aliran historis. Yang pertama yaitu pendekatan historis dalam ekonomi. Rooser percaya bahwa ekonomi harus dipahami sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang, di mana faktor-faktor budaya, sosial, politik, dan geografis memainkan peran penting. Dia menolak gagasan bahwa ada hukum-hukum universal dalam ekonomi yang berlaku di semua tempat dan waktu. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki dinamika ekonomi yang unik
yang unik yang harus dipelajari dalam konteks sejarah sendiri. Kemudian yang kedua yaitu metodologi komparatif. Roscher menggunakan metode komparatif untuk menganalisis berbagai sistem ekonomi di berbagai periode sejarah dan wilayah geografis. Dengan membandingkan berbagai contoh sejarah, ia berharap dapat menemukan pola dan prinsip yang dapat membantu memahami perkembangan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu tahapan perkembangan ekonomi. Salah satu kontribusi penting Roscher adalah tahapan perkembangan ekonomi. Ia berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan ekonomi yang berbeda, mulai dari ekonomi berburu dan meramu, pertanian, perdagangan hingga industri. Setiap tahap ditandai oleh struktur ekonomi sosial, politik yang berbeda, serta tantangan dan peluang yang spesifik. Kemudian yang keempat yaitu interdisiplinaritas. Roscher berpendapat bahwa Roscher menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi ekonomi. Ia mengintegrasikan ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik dalam analisis ekonominya. Ini bertujuan untuk memberikan pemahamannya yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor non-ekonomi mempengaruhi perkembangan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu kritik terhadap ekonomi klasik dan neoklasik. Roscher adalah salah satu kritikus utama ekonomi klasik dan neoklasik yang terlalu fokus pada model-model teoritis dan matematis yang abstrak. Menurutnya, pendekatan ini gagal menangkap kompleksitas dan keragaman fenomena ekonomi yang nyata. Ia menekankan pentingnya studi empiris dan historis untuk mendapatkan wawasan yang lebih akurat dan relevan tentang dinamika ekonomi. Kemudian yang keenam yaitu pengaruh warisan. Karya-karya Roscher berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi sebagai disiplin ilmu. Pandangan mendorong munculnya sekolah-sekolah ekonomi lain yang juga menekankan pentingnya konteks historis dan sosial serta institusional ekonomis. Aliran historis yang diperoleh Roscher juga mempengaruhi kebijakan ekonomi di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, terutama dalam hal pendekatan terhadap industri dan pembangunan ekonomi. Wilhelm Roscher yang dikenal sebagai seorang kronos Jerman adalah salah satu pendiri utama aliran historis dalam ilmu ekonomi. Aliran ini menekankan pentingnya analisis historis dalam memahami fenomena ekonomi dan menolak pandangan ekonomi klasik yang cenderung universal dan atemporal. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan ekonomi. Aliran historis yang dipelopori Roscher mempengaruhi kebijakan ekonomi di Jerman dan negara lainnya, khususnya dalam hal regulasi dan intervensi negara dalam ekonomi. Ia mendukung perlu kebijakan yang ekonomi dan adaptif didasarkan pada kondisi historis dan sosial yang spesifik. Pengaruh dan kritiknya, Roscher memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ilmu ekonomi di Jerman pada abad ke-19. Aliran historis
yang dipeloporinya membuka jalan bagi pendekatan ekonomi historis yang menekankan pentingnya institusi dalam analisis ekonomi. Nah, mungkin itu saja video presentasi saya dari tugas ke-10. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.